Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya sudah kedatangan produk dari Phoenix, sebuah proyektor biled dengan ukuran lensa 3 inci. Pada video sebelumnya saya pernah mereview produk Phoenix yang proyektor biled, ada yang P35X, kemudian ada yang P35 yang bukan versi laser. Kalau yang P35X itu ada lasernya, dan P50. Kali ini saya review yang P45. Jadi ini adalah proyektor biled dari Phoenix yang tipenya P45, dan tipe P45 ini adalah upgrade-nya dari P35 yang pernah saya review kemarin. Untuk yang P35 proyektornya itu saya pakai sendiri sudah 3 bulan lebih dan sangat worth it sekali saya gunakan untuk kondisi hujan, kabut, dan di jalan raya, kemudian di jalan tol. Itu untuk outputnya menurut saya benar-benar mantap ya. Dan sekarang sudah ada yang P45 versi upgrade-nya dari yang P35 kemarin, tapi dengan harga yang sama persis. Kalau yang P35 kemarin itu 500.000, pas harganya 500.000, memang dia 499.000, tapi ya 500.000 kurangnya 1.000. Ini yang P45 harganya 500.000. Pada intinya harganya sama, tapi sudah di-upgrade untuk spesifikasinya. Luar biasa. Nanti kita coba lihat. Di sini ada beberapa tipe. P25, P45, P45X laser ya. Jadi yang P45X ini yang versi lasernya juga ada di toko yang menjual proyektor biled ini. Jadi kalau pengen yang versi laser ada yang P45, kemudian yang P50 juga pernah saya review di video sebelumnya. Ini adalah proyektor biled yang saya juga rekomendasikan dengan harga sedikit lebih tinggi dari yang P45, tapi nggak beda jauh sih. Di dusnya di sini kita bisa lihat, nah ini dia ada spesifikasinya, dan dusnya ini keren. Ini sudah dus dari Phoenix langsung dengan brand Phoenix ya. Di sini ada spesifikasinya, modelnya P25, P45, P45X, dan P50. Yang P25 ini 2,5 inci tapi wattnya 48 watt, sama dengan yang P45, tapi dengan lensa 2,5 inci. Yang P35 itu nggak ada produksi lagi, sudah digantikan dengan P45 dengan spek yang lebih tinggi. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Dan saran saya kalau kalian berminat jangan ditunggu ya, karena takutnya seperti yang P35 kemarin itu stoknya langsung habis, karena produk ini adalah produk yang sangat bagus menurut saya, tapi dengan harga yang sangat murah di kelasnya. Lensa 3 inci harganya cuma 500 ribuan. Itu jarang saya temui di toko-toko online-nya. Sangat rekomendasi sekali. Di sini saya akan coba cek spesifikasinya yang tertulis. Lensanya 3 inci karena kita fokus ke P45 ya. Kemudian untuk low beam di 48 watt. Nanti saya coba hitung real wattnya berapa. High beam 58 watt. Jadi dari low beam ke high beam itu naiknya 10 watt. Kemudian untuk LED chipsnya dia double chips. Namun yang saya cek dan saya perhatikan di sini, sepertinya P45X dan P45 ini kebalik ya untuk informasi LED chipnya. Karena yang P45 dia single chip, tapi yang P45X dia double chip, tapi di sini tulisnya single chip. Mungkin kebalik ya, ini mungkin bisa memperbaiki hal ini ya. Tapi jangan sampai salah paham ya, yang P45 single chip, yang P45X itu double chip. Nggak masalah sih. Voltasenya di DC 9-16 volt di semua tipe. Kemudian untuk warna temperatur 6000 Kelvin di semua tipe atau warna putih ya. Untuk nyalanya itu lebih dari 50.000 jam ya. Memang awet ya sebuah proyektor biled seperti ini kalau pemasangannya tepat. Oke, sekarang saya coba dulu buka isi di dalam kemasannya. Di kemasannya ini kalian bisa perhatikan dia cukup kecil ya, karena di dalamnya ini hanya satu piece untuk proyektor biled P45 nya. Kita bisa beli satu piece yang harganya 500 ribuan atau 2 piece. Jadi kalau misalnya kalian cari proyektor lensa 3 inci dengan harga 1 juta, pas dengan harga 1 juta tanpa tambahan apapun, ini adalah rekomendasi yang sangat cocok menurut saya. Oke, sekarang di sini cuma ada satu piece, tapi saya sudah siapin satunya lagi untuk saya test drive pada video selanjutnya. Jadi video selanjutnya akan ada versi test drive atau uji coba di jalan, dipasang di mobil, dan kita lihat hasilnya nanti bagaimana. Di sini kelengkapannya kita dapat bokongannya, ini bokong dratnya, atau ini dipasang di headlamp mobil maupun motor. Dia mobil motor juga bisa ya. Ukuran besar drat soketnya ini kalau saya perhatikan ya sama persis yang seperti P35 kemarin ya.
Untuk bentuk desain dan ya besarnya sama, yang bisa dipasang di soket H4, H7, HB3 dan HB4. Jadi dia sudah universal dan kita sudah dapat bokongannya juga, kita dapat murnya di sini. Sama persis seperti 35 kemarin. Kemudian di sini ada murnya juga yang untuk dipasang dari bokong ke biletnya, dan ada karet. Lalu di sini ada soket H7, jadi dia bisa ke H7. Kemudian lempengan soket ke HB3 dan HB4. Ini kita bisa pasang universal jadinya. Di sini ada juga karetnya yang untuk H4, jadi dia sudah dilengkapi dengan karetnya dan lempengan soket H4 seperti ini. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini ada drivernya. Jadi drivernya itu eksternal sama seperti P35 kemarin, dan untuk desainnya juga sama persis seperti P35 kemarin. Untuk kabelnya di sini ada hitam dan merah. Merah positifnya, kemudian hitam negatif atau masanya untuk low beam ya. Di sini ada untuk kabel solenoid atau high beamnya. Oke, jadi untuk drivernya juga kita bisa lepas dengan penyambungan soket yang sudah waterproof. Tapi kalaupun ini sudah waterproof, biletnya saya yakinkan nggak waterproof ya, karena ini peruntukannya untuk di headlamp atau di dalam rumahan headlamp. Pengemasannya di sini baik. Oke, jadi cuma itu saja kelengkapannya, nggak ada yang lain lagi. Sekarang kita coba lihat ke proyektor bilet P45-nya, dan di sini saya perhatikan untuk bentuk desainnya ini sama persis seperti yang P35 kemarin. Oke, jadi di bawahnya ada kipas atau fannya yang berukuran 4 cm ya. Untuk lensanya sendiri dia 3 inci, ukuran lensa 3 inci dan bukan blue lens ya. Kebanyakan proyektor bilet kan blue lens atau lensanya itu biru. Kalau ini purple lens, warna ungu. Jadi dia beda dari proyektor bilet lainnya. Ini sih cantik ya menurut saya. Luar biasa. Untuk bolnya sendiri dia ya sama seperti proyektor bilet lainnya, jangan diharapkan ini metal, karena walaupun ini plastik pastinya sudah tahan panas. Untuk sistem solenoidnya seperti proyektor bilet yang harga premium ya, jadi ini sangat bagus menurut saya, karena sistem seperti ini jarang nyangkut sih. Saya coba pasang dulu bagian bokongnya biar kelihatan ya. Oke, jadi untuk bokong belakangnya sudah saya pasang. Jadi untuk bokong belakangnya ini bisa kita lepas atau kita pasang seperti ini, dan bisa dipasang universal. Sekarang saya coba dulu untuk ukur dimensinya. Untuk panjang dari depan ke belakang keseluruhannya ya, sampai ujungan bokongnya ini. Dari ujung lensa ke ujung bokongnya 4,2 cm. Kalau misalnya dari sini, karena ini yang menapak di soket headlamp nantinya, ini sekitaran 12,4 cm. Kalau dari sininya 11,9 cm. Lebarnya dia umum untuk proyektor bilet yang berukuran lensa 3 inci ya. Untuk lebarnya 10 cm ya. Untuk good quality-nya sama persis seperti P35 kemarin ya, standar saja, nggak terlalu bagus namun nggak terlalu jelek juga ya, karena di bagian sini ada untuk catnya sedikit ngelupas, ada bekas-bekas benturan di dalam dus ya mungkin ya, tapi nggak masalah juga karena peruntukannya di dalam headlamp. Untuk emitter LED-nya dia single chip ya, seperti yang P35 kemarin, tapi katanya ini sudah up ke 48 watt. Sekarang kita coba hitung real watt-nya berapa. Saya coba pasang dulu untuk drivernya. Di sini saya gunakan power supply 12 volt DC. Tegangan yang saya gunakan di 13,3 volt. Tegangan rata-rata pada saat mesin menyala di rank 13 sampai 14 volt ya. Untuk proyektor bilet ini bisa bekerja di 9 sampai 16 volt. Kita akan coba lihat, dan untuk kabel solenoidnya yang satunya saya standby kan, nanti kita bisa lihat untuk real watt di high beam-nya juga. Sudah menyala, dan untuk startnya di 48 watt tadi ya, kita lihat itu di 48 watt, sekarang udah 47,7 watt. Oke, jadi ini luar biasa ya, ini memang upgrade-nya dari versi yang P35 kemarin, karena yang versi P35 kemarin itu startnya di 35 watt, ini startnya di 48 watt. Untuk high beam-nya di 60 watt, low beam 47, high beam oke sekarang sudah 59 watt. Jadi untuk high beam dan low beam pada start awal, low beam itu di 48 watt, high beam di 60 watt.
Sekarang saya akan coba nyalakan dulu sekitaran 15 menit lebih. Kita coba lihat untuk wattnya stabil di berapa watt, dan nantinya saya akan coba ukur untuk temperatur panas pada body billetnya dan body drivernya. Oke, jadi ini sudah lebih dari 15 menit saya nyalakan, dan untuk wattnya stabil di 41, sekian watt. Ini bisa dibilang 42 watt karena di sini angkanya 41,987 dan nanti naiknya 42 watt ya. Berarti ini stabilnya di 42 watt, dari startnya di 48 turun ke 42, stabilnya ke 42 watt. Dan ini adalah angka yang sangat impresif menurut saya, dan tentu saja ini sudah upgrade-nya dari yang P35 kemarin. Karena kalau P35 kemarin itu start di 35 watt dan stabil di 27 watt. Jauh sekali upgrade-nya menurut saya seperti ini. Saya harap untuk cahayanya juga bisa lebih upgrade jauh seperti di nilai wattnya. Untuk high beam-nya coba kita lihat. High beam di 53, sekian watt. Jadi untuk hasil watt yang saya dapatkan di angka seperti itu. Nah, sekarang saya coba untuk hitung temperatur panas di drivernya dulu. Untuk bagian drivernya di bagian sini paling tinggi di angka, saya lihat tadi ada 43 derajat ya. Oke, 43 derajat Celcius. Kalau di sebaliknya lebih dingin di 38. Oke, ini 39 derajat Celcius. Jadi up-nya paling tinggi di drivernya di 43 derajat Celcius. Ini di angka 53 tadi saya lihat paling tingginya ya. Oke, di antara 50-an derajat Celcius ya. Untuk bagian bodi samping di 40 derajat Celcius. Oke, di 51, 52, berarti di rank 50 derajat Celcius sampai 53 derajat Celcius. Jadi untuk temperatur panas di driver di 40 derajat Celcius dan di temperatur panas di bodi itu di 50 derajat Celcius. Jadi untuk proyektor billet P45 dari Viniq ini upgrade-nya dari P35 dan harganya tetap sama. Luar biasa menurut saya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk output cahayanya sebelum saya tunjukkan di outdoor. Untuk cut off-nya di sini dia flat ya atau datar. Beda sama yang P35 kemarin, untuk cut off-nya itu RHD. Kalau ini datar atau flat ya. Yang kalian bisa perhatikan di sini untuk sorotan cahayanya, ini karena disorot dekat makanya nggak terlalu kelihatan sekali untuk cut off-nya, dan untuk bentuk cahayanya ya kurang lebih seperti ini. Nanti kita coba lihat ya. Nanti saya akan hitung untuk lumensnya berapa. Kalau di P35 kemarin low beam di 3200 ya kalau nggak salah, dan high beam di 3500. Apakah untuk P45 ini lebih tinggi dari yang P35 jauh atau perbedaannya sedikit? Nanti kita coba lihat, dan saya akan tunjukkan hasil cahayanya di outdoor. Selanjutnya saya akan ukur berapa lumens untuk proyektor billet Viniq P45 ini, dan ini sudah saya nyalakan hingga 20 menit lebih biar dia mencapai watt stabil dan untuk cahayanya juga lebih stabil ya. Ini saya sudah menunggu hingga wattnya stabil di 42 watt. Pertama saya akan ukur untuk low beam di proyektor billet Viniq P45 ini. Ini jarak pengukuran yang saya lakukan 5 meter dari proyektor billet ini ke dinding. Saya akan ukur nilai maksimal lumensnya di jarak 5 meter ya. Kalau yang Viniq P35 kemarin itu saya dapat di low beam 3300 lux. Nah, ini sudah mencapai 4331 lux. Oke, jadi ini luar biasa ya untuk peningkatan cahayanya di 4331 lux. Untuk tingginya sekitaran 1000 lux peningkatannya. Ini upgrade yang luar biasa menurut saya.
Untuk jarak pengukurannya padahal saya lakukan itu sama di jarak 5 meter, tapi untuk hasilnya ini upgrade yang luar biasa ya, di 4331 lux, dan ini adalah nilai maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor biled Phoenix di 4331 lux. Luar biasa. Sekarang kita coba yang high beamnya. Saya akan nyalakan untuk mode high beam. Oke, mode high beamnya seperti ini low beam, ini high beam. Yang low beam tadi 4300, sekarang kita coba yang high beamnya. Oke, jadi untuk yang high beam di sini saya sudah dapatnya 4434 lux ya. Jadi naiknya tadi yang low beam 4300, high beam 4400. Sekarang saya coba cari dulu. Nah, hasil yang saya dapatkan untuk high beam di proyektor biled Phoenix P45 ini di 4434 lux, dan ini hasil yang luar biasa menurut saya untuk sebuah proyektor biled di range harga 500.000 ya. Peningkatan dari versi sebelumnya ini memang luar biasa ya. Dari watt juga kita lihat tadi ini peningkatannya mantap, dan dari jumlah lumens juga mantap. Sekarang kita coba lihat dulu untuk hasil di jalan. Saya sedikit spill ditembakin ke dinding di sana ya. Untuk terangnya kalau saya perhatikan, karena saya sudah menggunakan proyektor biled P35 yang versi sebelumnya sudah beberapa bulan, dan untuk hasil cahayanya dibanding dengan versi upgrade ini memang terasa lebih terang ya. Untuk cut off-nya ini tergolong rapi ya. Ini bisa kalian perhatikan ya, untuk potongan cahayanya ini rapi sampai ke ujung-ujungnya nih. Dan untuk efek potongan cahayanya di sini bukan kelihatan blue atau biru, dia lebih ke purple atau ungu ya. Karena lensanya sendiri bukan blue lens tapi purple lens yang ke ungu-unguan seperti ini. Jadi untuk lensanya dia beda dari proyektor biled lainnya yang menggunakan blue lens, tapi ini purple lens. Dan menurut saya ini cantik ya. Sekarang kita coba yang high beamnya. Nah, high beamnya seperti ini dan mirip ya seperti P35 kemarin, tapi dengan cahaya yang lebih terang. Untuk bentuknya masih sama persis, karena untuk desain dan sistemnya masih sama ya, tapi sudah di-upgrade untuk terang cahayanya. Namun yang versi sebelumnya juga kelihatan oke untuk high beamnya ya. Gak jelek-jelek amat, memang dia bukan yang paling lebar dan bukan paling tinggi, tapi menurut saya ini sudah cukup ya. Kebanyakan proyektor biled memang segini sih untuk bukaan high beamnya. Cut off-nya rapi, dan untuk cahayanya di sini tergolong rapi ya. Kalian bisa perhatikan dari ujung ke ujung dia memang over di bagian tengah, tapi nanti kita coba lihat kalau disorot ke jalan apakah dia masih over di bagian tengah ya. Kalau yang P35 kemarin dia pas ya, dan terlihat rata untuk cahayanya. Oke, jadi ini adalah hasil outputnya dari proyektor biled Phoenix P45 nya yang sudah saya sorot ke jalan. Yang bisa kalian perhatikan ini luar biasa mantap, dan ini memang lebih terasa terang dari versi sebelumnya. Dan kalau dibanding dengan brand-brand lain seperti WST atau yang sejenisnya ya, ini terasa lebih mantap outputnya. Kalau dibanding dengan biled yang harganya itu sama, ini menurut saya proyektor biled yang hasilnya itu benar-benar puas, tapi dengan harga yang lebih terjangkau ya. Untuk high beamnya walaupun dia nggak terlalu lebar, tapi menurut saya ini sudah cukup ya. Kebanyakan proyektor biled lainnya seperti ini memang ada yang lebih lebar, dan ini bukan yang paling sempit. Yang paling sempit sih ada ya dari ini ya, tapi ini umum atau standar untuk sebuah proyektor biled dengan bukaan high beam seperti ini.
tingginya juga standar, tapi kelebihannya untuk cut off-nya ini benar-benar tajam sekali ya. Ini kalian perhatikan, untuk cut off-nya ini benar-benar tajam. Kemudian untuk output cahayanya atau keluaran cahayanya ini benar-benar rata sekali. Saya coba perlihatkan dengan jelas bagaimana untuk hasil outputnya ini benar-benar rata, atau dia nggak ada bolong-bolong untuk cahayanya, dia rata dari seluruhnya. Di bagian bawahnya dia sedikit flat, dan untuk bentuknya dia sayap ya seperti ini. Cut off-nya dia flat atau datar ya, jadi bukan RHD, dia flat. Juga dia terlihat tajam sekali, dan memang dia lebih terang dari versi sebelumnya. Dengan lumens yang kita hitung juga lebih tinggi ya, dan watt yang juga lebih tinggi. Untuk high beamnya dia terasa jauh ya, ini bisa kalian perhatikan high beamnya. High beamnya ini terasa sangat jauh sekali ya. Kalian bisa perhatikan untuk sorotan cahaya high beamnya. Untuk low beam ini benar-benar kelas ya. Cut off-nya itu benar-benar tajam dan rapi, dan cahayanya ini dia nggak over di bagian tengah, terlihat rata untuk cahayanya. Walaupun tadi saya tembakin ke dinding dia terlalu over di bagian tengah, tapi kalau sudah disorot seperti ini hasil outputnya lebih rata. Ini kalian bisa perhatikan jauh sorotannya ya. Untuk tinggi yang saya letakkan proyektor biled ini kira-kira 70-80 cm dari tanah ya, seperti tingginya sebuah headlamp pada mobil ya pada umumnya ya. Kalau untuk yang sedan sedikit lebih rendah, tapi ya kurang lebih hasil outputnya ya seperti ini. Ini benar-benar mantap sih. Saya berani untuk merekomendasikan proyektor biled ini ke kalian yang mencari proyektor biled yang benar-benar terang. Ya memang bukan yang paling terang, tapi dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah. Kalau dengan proyektor biled spesifikasi seperti ini dan output juga seperti ini, dibandingkan dengan brand-brand lain, harganya itu berkisar 800 sampai 1 jutaan untuk satu piece-nya ya. Kalau ini 500.000 untuk satu piece-nya. Makanya saya ngelihat dari sisi harga juga ya. Dari sisi harga ini sudah mantap, dan dari hasil juga mantap sekali. High beamnya juga demikian mantap, walaupun dia nggak lebar ya. Kalau untuk proyektor biled umumnya atau standarnya seperti ini sih, kebanyakan seperti ini. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian proyektor biled Phoenix P45 ini, silahkan lihat di deskripsi video ini ya. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Untuk hasil outputnya bisa kalian perhatikan di sini. Low beam, high beam. Luar biasa. Ini kan cuma satu pitch ya saya nyalakan. Kalau dua pitch ini kalau terpasang di mobil sepasang ini pastinya bisa lebih terang ya. Hasil sorotannya juga jauh. Nah mungkin di video selanjutnya saya akan coba test drive dan tunjukkan hasil cahayanya di jalan pada video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Terima kasih telah menonton, see you next time.